Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa bahagia ya kawan, dan selamat datang di Melodi Cerita. Oke kawan, kita mulai cerita di episode kali ini. Kita akan melanjutkan keseruan dari episode sebelumnya, dan kali ini cerita pun dibawa ke persidangan para dewa. Terlihat di sana, ternyata semua dewa tidak setuju kalau harus memaafkan Sun Wukong si monyet batu karena dia telah menghancurkan istana yang telah dibangun selama 300 tahun. Menurut salah satu ketua, ini sebenarnya sebuah bencana karena perpustakaannya juga telah dihancurkan oleh Wukong. Semua penelitian dan obat-obatan yang berharga telah hilang karena amukan Wukong. Mendengar ketidakkondusifan itu, akhirnya Kaisar Disitian pun berkata kepada semua dewa tetua untuk tenang. Dan mari mereka dengarkan penjelasan dari Dewa Agung Tathagata atau si Gautama. Kaisar Disitian pun akhirnya bertanya kepada Gautama kenapa Gautama ingin memaafkan monyet batu ini. Dan dengan sopannya Gautama pun akhirnya berkata sebenarnya sifat asli monyet ini tidaklah jahat karena dari dulu dia sudah memperhatikannya. Bahkan dia sudah meminta Wen Kuxin untuk merekam dokumen kehidupannya. Jika Kaisar Disitian bersedia, maka Kaisar Disitian pun boleh melihatnya karena dia membuat kekacauan seperti ini hanya emosi sesaat menurut Gautama. Tapi penjelasan Gautama pun tidak membuat semua para dewa puas. Bahkan salah satu dewa tetua pun berkata kepada Gautama kalau dia sudah memukul kepalanya. Dan lagi-lagi Gautama pun menutupi kesalahan Wukong dengan berkata, tadi monyet batu tersebut menitipkan permintaan maaf kepadanya. Gila nih emangnya Gautama nih. Menurut kalian gimana nih sifat Gautama ini? Tulis di kolom komentar ya kawan. Oke, kita lanjut lagi. Bahkan salah satu dewa yang lainnya pun mengamuk. Karena menurutnya bagaimana dengan hartanya yang telah dihancurkan oleh Wukong. Gautama pun dengan cara simpelnya malah meminta maaf lagi dan dia berkata akan dia ganti. Guan Yin yang melihat itu pun hanya bisa terdiam karena tidak menyangka Gautama ternyata seperti itu. Sedangkan si Kaisar Disitian pun berkata, Gautama tahu kalau monyet ini telah menghina mereka semua para dewa surga. Dan itu adalah merupakan perbuatan yang sulit dimaafkan. Kali ini pun tidak ada alasan untuk memaafkan dirinya sebenarnya. Tapi sayangnya Gautama pun malah meminta Disitian untuk berpikir jernih. Dia pun meminta tolong kepada Kaisar Disitian untuk membiarkannya menghukum Sun Wukong. Karena dia akan dikurung di penjara yang sudah disegel oleh sihir secara permanen sampai insting hewan buasnya menghilang dan hatinya berubah. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan menurut Gautama. Akhirnya tidak terasa 10 tahun kemudian pun berlalu. Dan cerita pun dibawa ke Gunung Lima Jari tempat Sun Wukong dihukum. Wukong pun dihukum di Gunung Lima Jari oleh Gautama dan Gautama pun datang untuk menemui Wukong. Dia pun bertanya bagaimana kabar Sun Wukong. Karena kali ini Gautama bawa banyak makanan kesukaan Wukong. Karena Wukong tidak sabar dan dia sangat lapar, dia pun akhirnya meminta Gautama untuk menunjukkan makanan itu. Dan saat dia membukanya ternyata benar kalau itu adalah kesukaannya Wukong. Wukong pun dengan lahapnya memakan semua itu. Sambil makan pun Wukong bertanya kepada Gautama apakah dia sudah boleh bebas. Tapi sayangnya Gautama berkata itu belum, karena ini belum waktunya. Wukong mendengar itu pun kaget karena sudah 10 tahun dia di sana. Tapi katanya belumlah bisa keluar. Padahal dulu Gautama berkata, jika Wukong menyesali dengan tulus, maka Wukong akan segera dibebaskan.
Maka dari itu, Wukong pun meminta Gautama untuk melihatnya dengan serius. Kali ini Wukong sangatlah serius. Dia sudah menyesali perbuatannya dengan tulus ingin menjadi lebih baik lagi. Bahkan 1000, 100, bahkan berapapun, Wukong sungguh tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Karena itu bisa membuatnya gila. Jadi, Wukong pun meminta Gautama untuk melihat kelompok monyetnya. Mereka pasti tidak bisa apa-apa tanpa dirinya. Dia haruslah segera bebas. Gautama pun akhirnya berkata dengan bijaknya kepada Wukong kalau Wukong sebenarnya belumlah memiliki hati yang teduh. Dan Wukong pun akhirnya bertanya-tanya kenapa Gautama berkata seperti itu. Gautama pun akhirnya sedikit kesal dan membongkar acting dari Wukong. Karena menurut Gautama percuma saja Wukong acting di depannya dengan pura-pura menyesali semuanya. Gautama tahu kalau hatinya masih membara untuk bertarung. Wukong pun hanya bisa geleng-geleng kepala mencoba untuk melawan pikirannya. Tapi sayangnya, Wukong tidak bisa melakukan itu dan dia pun akhirnya menyerang Gautama. Dan Gautama pun dengan mudah menghilang di depan Wukong dan itu membuat Wukong sangatlah kaget kawan. Wukong pun tidak menyangka dan hanya bisa meminta maaf kepada Gautama. Dia pun berkata tidak bermaksud untuk menerkamnya. Jadi dia pun meminta Gautama untuk membebaskannya. Wukong pun berlari ke sana sini dan memanggil-manggil nama Gautama. Dia pun berkata kalau Gautama itu sangatlah menyebalkan. Karena dari tadi Wukong tidaklah sengaja dan harusnya Gautama memaafkannya. Wukong pun bahkan berkata kalau dia jarang sekali mengamuk. Dia punya ketenangan pikiran dan temperamen yang sangat baik. Hanya saja Wukong tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Dan apakah Gautama tidak percaya dengan semua hasil kerja kerasnya? Wukong pun juga tidak sangka kalau bisa-bisanya dia berada di tempat itu sangat lama. Dia pun berkata sangat membenci Gautama dan ngamuk di tempat itu. Dia mengambil batu yang sangat besar berkali-kali lipat tubuhnya dan melemparnya dengan sangat penuh amarah. Wukong pun mengamuk bahkan membenturkan kepalanya sampai berdarah dan teruslah berteriak kalau Gautama sebenarnya baik hati. Jadi harusnya Gautama membebaskan Sun Wukong karena jika dia bebas maka dia akan membunuh Gautama. Bahkan tidak hanya dia juga akan membunuh semua keluarga Gautama. Dan teriakan itu pun membuat burung-burung yang ada di Gunung 5 Jari berterbangan ketakutan. Tapi setelah Wukong berteriak, Wukong pun menyesal dan berkata sebenarnya dia tidak mengatakan itu. Dia pun meminta maaf lagi karena dia tidak sadar mulutnya asal berbicara. Tapi sayangnya Gautama pun tidak peduli dan jalan keluar menemui Guanyin yang menunggunya di sana. Guanyin pun akhirnya berkata kepada Gautama ternyata monyet ini sangatlah unik. Dia tidak mudah untuk didisiplinkan. Jika berdasar hukum surga, maka sebenarnya Sun Wukong sudahlah mati. Gautama pun melakukan itu karena hanya mencoba untuk menyelamatkan Sun Wukong. Penjara seperti ini sebenarnya sangat cocok untuk Wukong. Jadi, mereka harus menunggu dan melihat perkembangannya. Jika tidak ada perubahan, maka barulah mereka pikirkan opsi lainnya. Guanyin pun berkata, pertama yang harus mereka lakukan sebenarnya, mereka berikan Wukong waktu untuk menerima kenyataan. Sehingga sisi positifnya bisa keluar dan menekan insting hewan buasnya. Gautama yang mendengar itu pun akhirnya setuju, serta dia berkata, itu tergantung dari hasil pelatihan emosi Sun Wukong saat ini. Guanyin pun masih tidaklah percaya kalau ternyata Gautama sangatlah banyak berharap kepadanya.
Tapi Gotama pun berkata tidak juga sebenarnya, karena untuk saat ini dia percaya pada hatinya sendiri. Keren. Tapi sayangnya kawan, di sisi Sun Wukong ternyata 10 tahun telah berlalu, bahkan 20, 50, sampai 100 tahun telah berlalu. Dia pun bertanya kepada semut yang berjalan di depannya, kenapa mereka bisa bebas keluar masuk di gunung itu. Namun sayangnya, semut itu mengabaikannya. Akhirnya, Sun Wukong pun teringat masa-masa dulu. Dia pun mengingat, serta sangat merindukan kelompok kera putihnya, bahkan sang pujaan hatinya Dewi Suyi, dan dia adalah orang yang sangat dicintai Sun Wukong. Sun Wukong pun bertanya-tanya apakah mereka bisa bertemu lagi. Tapi semua itu tidak bisa dia temui dalam waktu sesingkat ini. Dan tanpa terasa, Sun Wukong pun melatih emosinya dan kemampuannya sampai ternyata 300 tahun telah berlalu. Dan akhirnya Gotama pun menemui Sun Wukong lagi dengan bermain catur kali ini. Gotama pun berkata kepada Wukong, skill catur Wukong sudah berkembang dengan sangat pesat kali ini. Permainan catur bisa mengetahui cara berpikir lawan. Wukong kali ini sudah banyak berubah. Tapi sayangnya Wukong berkata sebenarnya catur ini terlalu mudah untuknya. Bahkan untuk mengalahkan Gotama, Wukong hanya perlu sedikit lebih teliti saja. Dan ternyata Gotama pun melakukan skakmat kepadanya. Wukong pun kaget dan tidak menyangka dan meminta Gotama untuk tidak bercanda. Mereka bermain catur seperti ini hanya untuk menguji Sun Wukong. Apakah Gotama pikir dia tidak tahu? Namun Gotama berkata dengan tenangnya, tentu saja dia tahu kalau Sun Wukong menyadari itu semua. Wukong pun akhirnya bertanya kepada Gotama kenapa Gotama ingin dia berubah menjadi seperti yang Gotama inginkan. Tapi sayangnya Gotama pun berkata dengan bijak, sebenarnya tidak juga. Dia hanya ingin Sun Wukong menjadi dirinya sendiri dengan pengendalian emosi dan insting hewan buas yang lebih baik lagi. Wukong tidak hanya menjadi raja terbesar di jalur iblis, bahkan Wukong akan melakukan hal yang lebih besar lagi. Dan sepertinya ini sudahlah waktunya. Wukong boleh pergi dari Gunung Lima Jari kali ini. Mendengar itu pun Wukong kaget, tapi ternyata Wukong boleh keluar dari Gunung Lima Jari setelah menyelesaikan satu tugas penting dulu. Dia pun menyuruh Sun Wukong untuk pergi menemui pria bernama Tan Sanzang. Temani Tan Sanzang melintasi jalur iblis hingga sampai ke benua barat untuk mendapatkan api abadi. Wukong yang mendengar itu pun sangat senang, tapi dia tetap tenang dan bertanya-tanya siapakah Tan Sanzang. Dan akhirnya perjalanan besar pun dimulai setelah ini kawan. Dan saksikan ya di episode selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir di Melodi Cerita. Jangan lupa juga untuk like serta subscribe kalian. Dan tinggalkan komentar ya di bawah. Dan sampai jumpa kawan.